Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan bicara tentang pembagian hukum. Pembagian hukum nanti akan dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, pembagian menurut sumbernya, dibedakan jadi hukum material dan hukum formil. Yang kedua, menurut isinya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Menurut kekuatan mengikatnya atau sifatnya, ada hukum imperatif atau anvullend recht, dan ada hukum fakultatif atau anvullend recht. Yang keempat, menurut dasar pemeliharaannya atau mempertahankannya, ada hukum material, ada hukum formil. Kemudian menurut wujudnya, ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Yang keenam, menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, ada hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Menurut waktu berlakunya, kita kenal istilah yang pertama ius constitutum, ius constituendum, dan ius naturale. Yang kedelapan, menurut bentuknya dibedakan jadi dua, ada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Dan yang terakhir, berdasarkan penerapannya, ada hukum in abstracto dan hukum in concreto. Sekarang kita lihat pembagian yang pertama, berdasarkan sumbernya. Sumber hukum merupakan segala apa yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan jadi dua, ya, dari segi material dan dari segi formil. Hukum dari segi material, ya, pembentukannya didasarkan pada 3 hal. Dari aspek ekonomi, dari aspek sosiologis, dan dari aspek historis. Dari aspek ekonomi, kita bicara tentang terbentuknya hukum, itu karena kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Kita tahu bahwa sebagai makhluk, sebagai manusia, kita mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan itulah kita melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Ya. Hubungan hukum yang kita lakukan dengan orang lain salah satunya kita buat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli. Ya. Perjanjian jual beli itu merupakan hukum. Ya. Hukum perjanjian. Ini dari segi ekonomi. Dari segi sosiologis apa? Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itulah yang menimbulkan hukum. Dari contoh tadi apa peristiwanya? Terjadinya perjanjian. Terjadinya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Ini peristiwa hukumnya. Sehingga menimbulkan hubungan hukum yang namanya perjanjian jual beli. Kalau dari segi historis apa kita lihat? Bagaimana cara terbentuknya aturan hukum itu sendiri? Bagaimana sih terbentuknya perjanjian jual beli tadi? Kita lihat karena ada hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Pembeli membutuhkan suatu barang. Penjual menginginkan uang dari barang yang dijual. Sehingga secara historis, faktor penyebab timbulnya hukum itu karena memang ada faktor ekonomi, ada faktor sosiologisnya. Orang memenuhi kebutuhan, ada peristiwa yang terjadi di sana, timbullah yang namanya aturan hukum. Ini hukum dari segi material. Dari segi formil apa? Dari segi formil hukum bisa dibedakan menjadi 5. Ya. Bisa dibedakan jadi 5. Yang pertama hukum undang-undang, ya, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi semua ketentuan yang tercantum atau dimuat di dalam peraturan perundang-undangan namanya hukum undang-undang. Kemudian ada hukum kebiasaan.
atau dikenal dengan istilah hukum adat, ya, hukum yang terdapat dalam kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh dua atau beberapa negara yang mengadakan perjanjian. Ya. Kalau dilakukan oleh dua negara namanya perjanjian bilateral, kalau dilakukan oleh lebih dari dua negara berarti perjanjian disebut dengan perjanjian multilateral. Kemudian ada yang namanya jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi itu? Hukum yang terbentuk karena putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang seperti apa? Yang namanya jurisprudensi itu adalah putusan hakim Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Sudah inkrah. Ini yang namanya jurisprudensi. Kemudian ada yang namanya doktrin. Apa sih doktrin itu? Hukum yang terdapat dalam pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Artinya apa? Yang namanya doktrin adalah pendapat sarjana hukum yang telah diakui, baik secara nasional maupun internasional. Ya. Sekarang kita lihat nih, ya, yang namanya undang-undang tadi. Yang namanya undang-undang menurut Bush diartikan memiliki dua arti, undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti material artinya setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap orang. Berarti kalau kita bicara undang-undang dalam arti material berarti kita bicara isi aturan hukum, substansi hukum. Tapi kalau undang-undang dalam arti formil, itu merupakan keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Ya. Artinya, dia merupakan suatu undang-undang karena dibuat melalui proses yang dilakukan oleh legislatif. Ya. Sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lihat bagaimana syarat berlakunya suatu undang-undang itu sendiri. Ya. Yang pertama harus diundangkan dalam lembaran negara. Ya. Apa sekretaris negara? Apa lembaran negara itu? Hanya lembaran kertas tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan. Ya. Setelah diundangkan dalam lembaran negara, maka berlakulah yang namanya fiksi hukum. Setiap orang dianggap mengetahui adanya aturan hukum. Setiap orang dianggap tahu bahwa sudah ada undang-undang tertentu yang mengatur tingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita. Begitu diundangkan dalam lembaga negara, kita melakukan perbuatan yang bertentangan, kita katakan kita tidak tahu bahwa itu sudah dilarang. Nggak ada alasan. Ya. Kemudian yang kedua apa syarat berlakunya? Tanggal berlakunya sesuai dengan tanggal yang ada dalam undang-undang. Makanya kalau kita baca peraturan perundang-undangan di yang paling bawah ya, itu biasanya ada kata-kata undang-undang ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. Jadi kalau diundangkan mulai hari ini berarti sejak hari inilah undang-undang dinyatakan berlaku. Yang ketiga apa? Jika tidak ditentukan, maka tanggal berlakunya undang-undang dimulai 30 hari sejak diundangkan di dalam lembaran negara. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang tidak mencantumkan kapan mulai berlakunya undang-undang itu, maka undang-undang itu dinyatakan berlaku setelah 30 hari diundangkan di dalam lembaran negara. Nah, tadi makanya saya katakan bahwa setelah semua syarat itu terpenuhi, berlaku yang namanya fiksi hukum. Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang atau peraturan hukum. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu dan seterusnya. Kemudian berakhirnya undang-undang. Kapan sih berakhirnya undang-undang itu? Yang pertama jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang itu sudah lampau. Ada mungkin undang-undang yang ditetapkan sampai 5 tahun ke depan. Ya, setelah 5 tahun ke depan lewat berarti undang-undang dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua apa? Hal atau keadaan untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Ya, misalnya undang-undang darurat. Karena negara dalam keadaan tidak kondusif, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jam malam. Setelah
negara dalam keadaan kondusif, ya aturan itu dinyatakan sudah tidak berlaku. Yang ketiga apa? Undang-undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuatnya. Iya, DPR dengan pemerintah mencabut atau menyatakan bahwa undang-undang itu dinyatakan sudah tidak berlaku. Dan yang keempat, telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang telah terlebih dahulu diberlakukan. Artinya apa? Ada kemungkinan ada undang-undang yang baru sehingga undang-undang yang lama dinyatakan sudah tidak berlaku. Misalnya undang-undang tentang perseroan terbatas, yang lama undang-undang nomor 1 tahun 95, kemudian sekarang ada yang baru undang-undang nomor 40 tahun 2007, maka undang-undang 195 dinyatakan tidak berlaku. Ya. Nah, ketentuan seperti ini tidak selamanya undang-undang yang baru mencabut semua isi pasal yang ada dalam undang-undang yang lama. Ada kemungkinan undang-undang yang baru hanya mencabut beberapa pasal dari undang-undang yang lama yang isinya bertentangan. Ya. Contohnya dalam undang-undang perseroan terbatas tadi, ya. Di undang-undang yang baru 40 2007 dalam pendirian PT itu minimal punya modal dasar 50 juta. Di undang-undang nomor 195 syarat pendirian PT itu minimal modal dasarnya 20 juta. Maka dengan adanya ketentuan ini yang baru bertentangan dengan yang lama, maka yang lama dinyatakan tidak berlaku. Ini yang dimaksud dengan lembaran negara. Ya, lembaran tempat mengumumkan peraturan negara atau pemerintah yang sah. Kemudian ada juga yang namanya tambahan berita negara. Tambahan berita negara merupakan suatu penerbitan resmi dari Departemen Kehakiman, ya, Ditjen Kehakiman yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintah yang memuat surat-surat yang dianggap perlu, misalnya penerbitan akta pendirian perusahaan, pendirian persekutuan, firma, CP, PT, yayasan, koperasi. Nah, kalau kita mendirikan perusahaan-perusahaan seperti itu, dinyatakan sah berlaku apabila diundangkan di dalam tambahan berita negara. Ya. Nah, ini yang dikatakan hukum dari segi formil yang pertama.